Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan materi pendidikan agama Katolik untuk kelas 8. Di kelas 8 ini ada 8 bab. Bab yang pertama itu mengenai pribadi Yesus Kristus. Dibagi menjadi 2 subtema. Yang pertama, Yesus pemenuhan janji Allah, dan yang kedua, kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kita langsung saja ke materi yang pertama, Yesus pemenuhan janji Allah. Janji, apa sih itu janji? Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Contohnya, janji ingin menolong, membantu, atau janji ingin memberi, atau janji ingin bertemu. Dan arti yang kedua yaitu janji adalah persetujuan antara dua belah pihak yang masing-masing menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya untuk berbuat sesuatu. Dan arti yang ketiga adalah janji adalah syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi. Dari arti janji itu ada beberapa bentuk sebuah janji. Bentuk yang pertama itu janji yang dibuat oleh diri sendiri. Dan bentuk yang kedua itu adalah janji yang dibuat karena kemauan dua belah pihak. Dan yang ketiga ada janji yang diungkapkan secara lisan. Dan yang keempat ada janji yang dibuat secara tertulis. Nah, dari bentuk-bentuk janji itu ada alasan yang mendorong seseorang untuk berbuat atau mengucapkan janji. Yang pertama itu adalah alasannya karena ada rasa cinta kasih atau belas kasih dari seseorang. Contohnya, kalau ada rasa cinta dan belas kasih, contohnya itu janji orang tua terhadap anaknya. Orang tua akan berjanji akan memberikan sesuatu untuk anaknya yang dicintainya. Yang kedua, karena rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini contohnya adalah seorang anak yang melakukan kesalahan dan ia mau berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Itu adalah alasan berjanji karena tanggung jawab. Dan yang ketiga, karena ingin memperbaiki sesuatu yang memprihatinkan menjadi situasi yang baik. Contohnya kalau di kelas ribut semuanya ribut padahal ada guru, dan guru itu menegur dengan keadaan yang sangat ribut itu, keadaan kelas itu, dan berjanjilah dengan yang ada di kelas itu. Murid-murid dan guru berjanji kalau seandainya ribut kembali, maka seorang guru itu akan menegur atau akan memberikan sanksi. Janjinya jangan ribut. Tuh, yang keempat yaitu karena ingin mewujudkan suatu cita-cita. Contohnya janjinya, aku berjanji mau belajar giat supaya tercapailah cita-citaku, atau aku berjanji ingin belajar biar menang olimpiade. Itu salah satu janji yang dikarenakan oleh cita-cita yang diinginkan. Dan yang terakhir, yang kelima, karena ingin membahagiakan orang lain. Contohnya janji anak kepada orang tua hampir sama yang tanggung jawab itu, tapi ini janji anak. Aku berjanji ingin membahagiakan kedua orang tuaku dengan memberikan nilai yang bagus. Itu salah satu contoh
alasan mengapa orang itu mengatakan sebuah janji kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Nah, konsekuensinya, ada nggak sih konsekuensinya? Pastinya ada. Konsekuensi dari janji adalah usaha untuk menepati atau untuk memenuhi janji tersebut, meskipun diperlukan sesuatu perjuangan atau pengorbanan. Maka dari sebuah janji terletak pada orang yang berjanji itu sendiri. Karena terletak pada orang itu sendiri, maka janji itu ada yang terwujud dan ada yang nggak terwujud. Kira-kira kalau yang terwujud apa yang terjadi, dan apa yang kalau yang tidak terwujud tuh apa yang akan terjadi akibatnya. Jadi akibat janji yang terwujud, yang pertama pasti membahagiakan diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua, dipercaya oleh orang lain karena selalu menepati janji, maka ditepati, maka dipercaya. Oh, ternyata si A ini orangnya dapat dipercaya karena selalu menepati janji. Dan yang ketiga, hati menjadi damai, tenang dan lega. Ya kan, kalau kita habis melakukan janji, itu pasti kita ngerasa, udah lega, janjiku sudah kulaksanakan. Nah, untuk konsekuensi janji yang tidak terwujud, apa ya yang nggak terwujud? Nah, yang pertama pasti merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya janji mau bertemu di sekolah jam 3 sore untuk latihan, tiba-tiba salah satu membatalkan janji itu, maka dirugikan. Saya sudah datang ke sekolah tepat waktu, ternyata teman tidak bisa datang karena tidak bisa menepati janji. Nah, kalau kayak gini kan saya rugi, udah capek-capek ke sekolah. Nah, itu salah satu merugikan orang lain atau diri sendiri. Yang kedua, tidak dipercaya orang lain. Ya kan? Pasti sering dengar, jangan dengar janjinya si B karena jarang menepati janji. Yang ketiga, dijauhi orang lain. Pastinya karena sering merugikan, gak dipercaya, akhirnya dijauhi orang lain. Dan yang terakhir, apa janji yang tidak terwujud itu? Akibatnya orang lain menjadi marah, kecewa, jengkel, dan sedih. Itu yang dirasakan bila janji tidak diwujudkan atau tidak dipenuhi. Nah, kira-kira Allah pernah nggak ya berjanji sama manusia? Ya, Allah itu pernah berjanji. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Sejak diusir dari Taman Firdaus, Adam dan Hawa itu selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi Allah selalu mengasihi Adam dan Hawa. Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah juga tetap mengasihi manusia. Maka dari itu Allah berjanji, Allah mempunyai kehendak untuk memulihkan hubungan yang telah rusak karena Adam dan Hawa tidak menepati janjinya untuk tidak memakan buah terlarang itu. Tapi dari situ kan akhirnya Adam dan Hawa itu jadi sama Allah mempunyai hubungan yang rusak, hubungan yang rentang. Karena itulah Allah berkehendak untuk menghubungkan yang telah rusak tersebut dengan janjinya, dengan menjanjikan ada seorang atau sang juru selamat. Itu terdapat dari mana? Di Kejadian bab 3 ayat 14 sampai 15. Di situ Allah berkehendak untuk mendatangkan sang juru selamat. Nah, janji Allah juga diungkapkan kepada Nabi Yesaya.
yang terdapat dalam kitab Yesaya bab 7 ayat 1 sampai 14. Di situ ada bunyi nubuatnya. Nubuatnya adalah sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan ia namakan Immanuel. Nah, dari situ Allah mengungkapkan janjinya lewat Nabi Yesaya. Untuk memenuhi janjinya itulah maka Allah telah rela turun ke dunia dalam wujud manusia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus itulah pemenuhan janji Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Untuk apa? Berkarya. Akhirnya ia wafat dan bangkit demi menebus dosa manusia, untuk mendamaikan lagi Allah dengan manusia. Yang renggang akan didamaikan lewat Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih, sungguh Allah itu sungguh baik kan? Baik kepada manusia, menjanjikan putranya untuk keselamatan kita, dan janji itu telah Allah penuhi dalam diri Yesus Kristus. Janji yang Allah tepati menjadi kebahagiaan bagi manusia karena telah ditebus dosanya oleh Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sekarang coba kita pahami bagaimana ya dengan kita, apa saja kita pernah berjanji. Pernah nggak kita berjanji? Pasti pernah. Pada saat apa aja? Pasti banyak. Terus pernah nggak kita tidak menepati janji? Nah, anak-anak yang terkasih, Allah begitu setia, Allah itu begitu baik, Allah tak pernah ingkar janji. Maka marilah kita bersama-sama belajar untuk senantiasa menepati janji-janji yang kita ungkapkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Maka kita ini sekarang diajak untuk bisa menepati janji, mengikuti teladan Allah, yaitu menepati janji-janji yang kita ungkapkan. Semoga kita senantiasa dimampukan oleh Allah untuk memberkati dan untuk menguatkan kita agar kita mampu menepati janji-janji yang kita ungkapkan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Kita juga harus bersyukur karena Allah memberikan teladan bagi kita bagaimana Ia mau menepati janji Allah kepada manusia, bagaimana Allah menepati janjinya sampai Ia mau turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita. Maka dari itu anak-anak yang terkasih, kita di sini diajak untuk mau menepati janji dan mau untuk bersyukur atas karya yang Allah berikan kepada kita. Baik, inilah materi mengenai pemenuhan janji Allah. Semoga materi ini bisa menambah kekuatan atau menambah iman kita kepada Yesus yang selalu ada untuk kita. Damai Tuhan beserta kita. Amin.